Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tekno Info Bisnis, channel yang membahas seputar informasi teknologi dan bisnis. Di video kali ini, saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sistem manajemen dokumen atau dokumen manajemen sistem yang sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, bagaimana proses bisnis dalam sistem manajemen dokumen? Proses bisnis dalam sistem manajemen dokumen atau document management system mencakup serangkaian langkah untuk mengelola dokumen secara efisien. Berikut ini adalah beberapa proses bisnis yang umum terkait dengan sistem manajemen dokumen. Langkah yang pertama adalah penyimpanan dokumen. Proses ini melibatkan unggah atau upload dokumen ke dalam sistem manajemen dokumen. Dokumen tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perangkat lokal, email, pemindaian fisik, atau integrasi dengan aplikasi lain. Saat mengunggah, metadata relevan seperti judul, kategori, atau tag juga dapat ditambahkan untuk membantu dalam proses indeks dan pencarian nantinya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah indeksasi dan pencarian. Nah, setelah dokumen diunggah atau diupload, maka sistem manajemen dokumen akan mengindeks dokumen dan metadata terkait. Proses ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian dengan mudah menggunakan kata kunci atau metadata lainnya. Sistem manajemen dokumen akan memberikan hasil pencarian yang relevan dan memudahkan pengguna menemukan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kolaborasi. Sistem manajemen dokumen memfasilitasi kolaborasi dalam tim dengan memungkinkan beberapa pengguna mengakses, mengedit, atau memberikan komentar pada dokumen yang sama secara bersamaan. Fitur ini membantu meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan semua anggota tim bekerja dengan versi yang sama dari dokumen. Kemudian berikutnya adalah kontrol versi dan revisi. Saat dokumen mengalami perubahan atau revisi, maka sistem manajemen dokumen akan menyimpan versi baru dari dokumen tersebut. Pengguna dapat dengan mudah melihat sejarah perubahan dan kembali ke versi sebelumnya jika diperlukan. Fitur ini membantu mencegah kehilangan data atau kesalahan perubahan pada dokumen. Selanjutnya adalah penghapusan dan pemusnahan dokumen. Sistem manajemen dokumen juga harus menyediakan proses aman untuk menghapus atau memusnahkan dokumen yang tidak diperlukan lagi atau telah melewati batas retensi. Penghapusan dokumen harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan keamanan dan kepatuhan yang berlaku. Berikutnya adalah keamanan dan hak akses. Proses bisnis ini melibatkan pengaturan hak akses dan keamanan dokumen. Administrator sistem manajemen dokumen dapat menentukan tingkat akses pengguna individu atau kelompok terhadap dokumen tertentu, memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat melihat, mengedit, atau menghapusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jejak audit. Sistem manajemen dokumen mencatat jejak audit yang merekam aktivitas pengguna terkait dokumen, seperti siapa yang mengakses, mengedit, atau menghapus dokumen. Jejak audit membantu dalam pelacakan dan memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Selanjutnya adalah pengarsipan dan retensi. Proses pengarsipan melibatkan pengaturan dokumen dalam sistem manajemen dokumen sesuai dengan kategori, jenis, atau metadata lainnya. Sistem manajemen dokumen juga harus mengelola periode retensi untuk memastikan dokumen disimpan sesuai persyaratan hukum dan kepatuhan. Kemudian yang berikutnya adalah integrasi dengan aplikasi lain. Sistem manajemen dokumen sering diintegrasikan dengan berbagai aplikasi lain yang digunakan oleh organisasi, seperti sistem manajemen konten, email, alat kolaborasi, atau sistem manajemen proses bisnis. Integrasi ini memungkinkan aliran data yang mulus antar sistem dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, proses bisnis di atas merupakan langkah-langkah utama dalam mengelola dokumen menggunakan sistem manajemen dokumen. Implementasi sistem manajemen dokumen yang efektif dapat membantu organisasi mengoptimalkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keamanan dan kepatuhan dalam pengelolaan dokumen dan informasi.
Selanjutnya kita bahas apa saja fitur dan fungsi yang ada dalam sistem manajemen dokumen. Sistem manajemen dokumen atau Document Management System menyediakan beragam fitur dan fungsi untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengatur dokumen dengan efisien. Berikut ini adalah beberapa fitur dan fungsi umum yang ada dalam sistem manajemen dokumen. Fitur dan fungsi yang pertama adalah penyimpanan dan pengarsipan. Sistem manajemen dokumen menyediakan tempat penyimpanan sentral untuk dokumen digital, mengurangi ketergantungan pada media fisik, dan mengorganisir dokumen secara terstruktur berdasarkan kategori atau metadata. Kemudian fungsi dan fitur yang berikutnya adalah pencarian lanjutan. Fitur pencarian canggih memungkinkan pengguna untuk mencari dokumen berdasarkan kata kunci, metadata, atau isi dokumen, sehingga memudahkan penemuan dokumen yang tepat dan cepat. Kemudian fungsi dan fitur yang berikutnya adalah kontrol hak akses. Sistem manajemen dokumen menyediakan kontrol hak akses yang cermat, memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses, mengedit, atau menghapus dokumen tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi. Fitur kolaborasi memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses dan mengedit dokumen yang sama secara bersamaan, memfasilitasi kerja tim yang lebih efisien. Kemudian fitur atau fungsi yang berikutnya adalah versi dan revisi. Sistem manajemen dokumen menyimpan versi dan revisi dokumen, memungkinkan pemulihan ke versi sebelumnya, dan melacak perubahan pada dokumen. Kemudian yang berikutnya adalah jejak audit. Fitur jejak audit mencatat aktivitas pengguna terkait dokumen, memberikan transparansi, dan memudahkan pemantauan keamanan. Kemudian fitur atau fungsi yang berikutnya adalah integrasi aplikasi. Sistem manajemen dokumen sering diintegrasikan dengan aplikasi lain yang digunakan oleh organisasi, seperti sistem manajemen konten, email, atau aplikasi produktivitas lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah metadata dan tagging. Sistem manajemen dokumen memungkinkan penambahan metadata dan tagging pada dokumen, sehingga memudahkan dalam penggunaan indeks dan organisasi dokumen. Kemudian yang berikutnya adalah penghapusan aman. Fitur penghapusan aman memastikan bahwa dokumen yang tidak lagi diperlukan dapat dihapus secara tepat sesuai dengan kebijakan retensi organisasi. Kemudian fitur atau fungsi yang berikutnya adalah penggunaan indeks otomatis. Beberapa sistem manajemen dokumen menyediakan fitur indeks secara otomatis yang memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi informasi kunci dalam dokumen secara otomatis. Kemudian yang berikutnya adalah notifikasi dan pengingat. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengatur notifikasi dan pengingat terkait dokumen atau tugas tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengamanan data. Sistem manajemen dokumen menyediakan pengamanan data yang kuat untuk melindungi dokumen dan informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah pengarsipan elektronik. Fitur pengarsipan elektronik memungkinkan organisasi untuk menyimpan dokumen elektronik dalam bentuk yang aman dan terstruktur. Kemudian fitur dan fungsi berikutnya adalah kategori dan subkategori. Sistem manajemen dokumen menyediakan kategori dan subkategori untuk mengatur dokumen berdasarkan jenis, departemen, atau topik tertentu. Yang berikutnya adalah pencetakan dan ekspor. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencetak atau mengekspor dokumen dalam format yang sesuai. Nah, fitur dan fungsi sistem manajemen dokumen ini dapat bervariasi tergantung pada vendor dan platform yang digunakan. Pemilihan sistem manajemen dokumen yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan khusus organisasi. Selanjutnya kita bahas apa saja jenis dari sistem manajemen dokumen. Nah, ada beberapa jenis sistem manajemen dokumen berdasarkan cara penyimpanan dan pengaturan dokumen,
tujuan penggunaan, serta cara pembuatannya. Berikut ini adalah beberapa jenis sistem manajemen dokumen yang umum. Yang pertama adalah sistem manajemen dokumen berbasis server. Jenis sistem manajemen dokumen ini menggunakan server fisik yang terletak di lokasi organisasi atau data center untuk menyimpan dokumen. Sistem ini biasanya memberikan kontrol yang lebih besar atas keamanan data karena data berada di dalam infrastruktur organisasi. Contoh platform dari sistem manajemen dokumen berbasis server ini adalah Microsoft SharePoint dan e-file cabinet. Kemudian jenis yang berikutnya adalah sistem manajemen dokumen berbasis cloud. Sistem manajemen dokumen berbasis cloud menyimpan dan mengelola dokumen dalam infrastruktur cloud penyedia layanan. Pengguna dapat mengakses dokumen dari mana saja dengan koneksi internet. Contoh platform sistem manajemen dokumen yang berbasis cloud ini termasuk diantaranya adalah Google Workspace dan Dropbox Business. Kemudian jenis yang berikutnya adalah sistem manajemen dokumen open source. Sistem manajemen dokumen open source adalah platform sistem manajemen dokumen yang bersifat terbuka dan kode sumbernya dapat diakses oleh publik. Pengguna dapat mengunduh, menginstal, dan mengkonfigurasi sistem ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh sistem manajemen dokumen yang open source ini termasuk diantaranya adalah OpenKM dan Logical Doc. Kemudian jenis yang berikutnya adalah sistem manajemen dokumen berbasis desktop. Sistem manajemen dokumen berbasis desktop adalah perangkat lunak yang diinstal dan dijalankan pada komputer lokal atau perangkat pengguna. Pengguna dapat menyimpan dan mengatur dokumen dalam aplikasi desktop yang terintegrasi. Contoh dari sistem manajemen dokumen berbasis desktop ini adalah M-Files dan Evernote Business. Jenis yang selanjutnya adalah sistem manajemen dokumen berbasis web. Sistem manajemen dokumen berbasis web adalah aplikasi yang diakses melalui browser web. Pengguna dapat mengakses, mengedit, dan berbagi dokumen secara online melalui antarmuka web. Contoh dari sistem manajemen dokumen berbasis web ini adalah seperti Zoho Docs dan OneDrive. Setiap jenis sistem manajemen dokumen memiliki fitur dan fungsionalitas yang berbeda, serta cocok untuk kebutuhan dan skala yang berbeda. Pemilihan sistem yang tepat harus didasarkan pada tujuan organisasi dan persyaratan pengelola dokumen yang spesifik. Nah, selain jenis-jenis tadi, ada juga sistem manajemen dokumen yang dibuat sendiri yang bersifat customize. Keuntungan menggunakan model ini adalah dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, baik secara fitur atau fungsi, dan dapat terus dikembangkan seiring dengan kemajuan atau perubahan organisasi. Oke, demikian tadi pembahasan mengenai sistem manajemen dokumen atau dokumen manajemen system. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.